Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan bagi Anda dan juga keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati, siapa di sini yang sudah memulai kegiatan work from office? Nah, biasanya kalau kita sudah mulai sering berkegiatan kerja keluar, kerja di kantor, nah ini sudah lebih sering duduknya daripada kemudian kegiatan outdoor ya. Kalau di rumah kita masih bisa menyempatkan untuk olahraga, tapi ketika kita sudah harus ke kantor, kita terkena macet sampai kantor harus duduk, meeting sana sini sampai mungkin kita lupa berolahraga. Apalagi kalau misalnya di kantor juga susah nih untuk kita bisa mengontrol konsumsi makanan kita yang baik. Nah, terkadang kita makan seadanya, terlebih kalau yang suka goreng-gorengan akan makan makanan berminyak yang ini juga bisa memicu kolesterol. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita hari ini pemirsa, waspada terhadap kolesterol tinggi. Ini dikarenakan ya makanan yang kita konsumsi dan juga kebiasaan kita yang jarang berolahraga. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya akan berbagi tips dulu nih, fun fact seputar olahraga yang ternyata memiliki dampak baik, terutama dalam menurunkan kadar kolesterol. Karena olahraga ini dia akan menghasilkan enzim, di mana enzimnya ini pemirsa dia bisa mengikat kolesterol jahat yang kemudian diantarkan ke hati, dari hati ini kemudian diproses oleh empedu dan dikeluarkan dari tubuh kita. Apa saja olahraganya? Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada jogging. Nah, untuk Anda yang tidak memiliki permasalahan di lutut atau persendian lainnya, nah bisa menggunakan olahraga ini. Olahraga jogging dengan berlari kurang lebih 2 km ataupun kita berlari sekitar 20-30 menit. Nah, ini bisa dibiasakan pemirsa. Jadi kegiatan ini bisa dilakukan pagi ataupun di sore hari setelah kita beraktivitas. Nah, kemudian adalah bersepeda. Nah, untuk Anda yang memiliki permasalahan di sendi bisa menggunakan aktivitas seperti ini. Apalagi sekarang kita tahu kan lagi tren ya bersepeda ya. Jadi kalau misalnya kita bersepeda ini bisa sendiri ataupun bersama-sama. Durasinya mengikuti ya. Kalau misalnya kita bisa melakukan durasinya panjang, misalnya 30 menit, bisa juga bersepeda dengan menentukan jarak misalnya 5 sampai dengan 10 km. Berikutnya adalah berenang. Nah, untuk Anda juga pemirsa nih bisa mengaplikasikan olahraga berenang seperti ini. Jadi kalau berenang ini juga bisa membantu untuk kita mengurangi kolesterol, dan kalau misalnya berenang ini untuk mereka yang memiliki misalnya permasalahan yang berada misalnya di tulang punggungnya, ada penjepitan dan lain sebagainya, bisa nih menggunakan olahraga berenang seperti ini. Durasinya sama ya pemirsa, kurang lebih 10 sampai dengan 20 menit ataupun dari jarak ya misalnya 200 meter bolak-balik, bisa repetitionnya 3 sampai dengan 6 kali. Nah, berikutnya adalah angkat beban. Nah, ini juga ternyata bisa membantu untuk kita menuruni kadar kolesterol yang ada dalam tubuh kita. Jadi dengan kita rutin mengangkat beban, ini juga bisa membantu untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, bebannya seperti apa nanti disesuaikan dengan tubuh kita. Jangan kemudian kita mengangkat beban terlalu berat, yang ini juga akan berbahaya untuk tubuh kita sendiri pemirsa. Berikut adalah yoga. Nah, ternyata pemirsa yoga juga memiliki manfaat yang tidak kalah bagusnya untuk menyerang atau melawan kadar kolesterol jahat yang ada dalam tubuh kita. Nah, baiknya ketika melakukan aktivitas seperti ini kita bisa melakukan di pagi hari ataupun sore hari. Nah, usahakan di outdoor pemirsa karena akan lebih maksimal, karena kita akan banyak menghirup udara segar yang ada di sekitar kita. Nah, kita akan bahas satu persatu nanti pemirsa di segmen selanjutnya tentang apa sih manfaat atau fun fact olahraga-olahraga tadi terhadap upaya untuk kita menurunkan kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Kita akan membahasnya nanti usai jeda ya pemirsa ya. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita akan membahas satu persatu nih fun fact yang tadi saya sudah bagikan di awal, seputar ternyata olahraga ini mampu loh kemudian mengurangi kolesterol jahat yang ada dalam tubuh kita, atau juga ada beberapa olahraga yang bisa menghasilkan kolesterol baik yang juga bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, kita akan bahas secara detail satu persatu dari jenis olahraga yang tadi saya bacakan. Saya akan membahasnya, sudah bergabung nih bersama saya ada Dr. Anita Suryani, spesialis kedokteran
Kedokteran Olahraga dari Rumah Sakit IMC Sentul. Selamat pagi Dokter Anita, salam sehat dari Papua, apa kabar? Selamat pagi Mas, salam sehat dari Papua. Sedang bertugas di Baik, PON gitu. terima kasih loh Dokter Anita sudah meluangkan waktu. Wah seru banget ya berarti ya bisa menyaksikan pertandingan langsung para olahragawan kita yang ada di PON Papua sekarang. Baik, tapi kita akan bahas masih seputar olahraga nih dok. Bagaimana kemudian korelasinya terhadap kesehatan kita, terlebih soal yang namanya kolesterol. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu sebetulnya apa sih korelasinya tadi ya antara si olahraga ini dengan tadi penurunan kolesterol jahatnya atau peningkatan kolesterol baiknya. Oke, Mas. Jadi secara umum olahraga ini bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol, terutama kolesterol jahat dalam tubuh kita. Kalau kita bicara tentang kolesterol, kita berbicara tentang lemak. Ya, lemak ini adalah salah satu komponen yang diperlukan oleh tubuh, tapi tentunya tidak boleh berlebihan. Nah, kolesterol ini adalah salah satu komponen lemak yang juga terbagi menjadi kolesterol baik dan kolesterol jahat. Olahraga ini dapat berguna untuk menurunkan kadar lemak, terutama kadar lemak yang jahat. Dan di sini adalah kolesterol yang namanya LDL. Nah, secara umum prinsip olahraga yang dapat menurunkan kadar kolesterol adalah olahraga yang mesti bisa mendapatkan oksigen. Oke, karena untuk membakar lemak, membakar kolesterol itu membutuhkan oksigen. Itu yang perlu diingat. Artinya begini, saat kita olahraga tapi kita sudah agak susah untuk bernafas, dalam arti olahraga yang kadar intensitasnya tinggi, itu lebih susah untuk membakar kolesterol, membakar lemak ini Mas. Artinya olahraga yang mudah membakar kolesterol adalah olahraga yang masih memungkinkan kita berkesempatan bernafas leluasa. Oke, baik. Artinya, jadi itu prinsip dasarnya gitu ya? Tinggi intensitasnya Mas. Itu prinsip dasarnya, tidak boleh yang malahan bikin olahraga ngos-ngosan. Jadi untuk olahraga yang membakar lemak itu salah kalau lari cepat. Lari dengan intensitas yang sedang yang masih bisa kita bernafas, itu membakar lemak lebih baik daripada yang intensitas tinggi. Oke, baik. Nah, kita akan masuk ke jenis olahraganya nih. Apakah jenis olahraga ini kemudian termasuk dari olahraga-olahraga yang memiliki manfaat baik untuk menurunkan kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah jogging gitu. Nah, gimana kemudian jogging ini, kegiatan-kegiatan seperti ini bisa memberikan dampak baik dari penurunan LDL tadi, Dok? Oke, jadi jogging tentunya bisa menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kita, ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, jogging yang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol itu adalah jogging dengan intensitas sedang. Kalau kita nilai dari talk test atau tes bicara, intensitas rendah itu kalau kita masih bisa bernyanyi. Saat lagi jogging kita masih bisa ngobrol santai, masih bisa nafasnya sangat terbiasa, nggak perlu effort. Itu intensitas rendah. Kalau intensitas sedang itu adalah jogging dengan perlu usaha sedikit lah untuk bernafas, untuk mendapatkan oksigen. Jadi dia bisa ngobrol tapi udah gak bisa nyanyi. Sementara intensitas tinggi adalah jogging yang perengah-engah. Aduh, kita habis ini kemana? Nah, jadi jogging yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol adalah jogging dengan intensitas sedang. Tingkat kelelahannya kira-kira sedang-sedang saja. Dia masih bisa berbicara, masih bisa ngobrol, tapi perlu sedikit usaha untuk bernafas. Nah, itulah yang akan bisa menurunkan kadar kolesterol darah paling oke dalam olahraga jogging ini. Oke, gitu. Atau bisa juga berjalan ya. Ini dengan catatan untuk yang memiliki sendi, tidak memiliki permasalahan di sendinya. Karena kalau misalnya sudah terlalu bermasalah, disarankan untuk olahraga lain. Betul. Salah satunya bersepeda gitu. Dan sekarang lagi tren banget kan bersepeda gitu. Tapi entah kenapa kemudian tiba-tiba orang kok bersepedanya maunya pakai road bike semua yang kenceng-kenceng gitu ya. Oke, mungkin boleh diceritakan dok, apa korelasi dengan bersepeda ini terhadap tadi penurunan kolesterol. Dan kalau misalnya tadi bersepeda dengan speed tertentu yang juga membutuhkan intensitas tinggi, tetap ada manfaatnya nggak sih untuk tadi penurunan LDL ini? Oke, berbicara tentang jenis olahraga Mas. Saat kita mempunyai masalah di lutut dan sendi-sendi penyangga berat badan tubuh atau weight bearing, tentunya sepeda ini lebih menjadi pilihan dibandingkan dengan berjalan atau berlari. Ya, yang menggunakan lutut, karena sepeda tentunya dibantu oleh alat roda yang membuat badan kita tidak menyangga, bagian bawah badan kita tidak menyangga berat badan total. Nah, untuk kecepatannya ya tentunya yang tadi tetap
utamanya adalah intensitasnya sedang. Ya. Kita masih bisa mendapatkan oksigen dengan baik karena untuk membakar kolesterol dan lemak itu memerlukan oksigen. Nah, saat kita sudah memakai intensitas bersepeda dengan intensitas yang tinggi alias ngebut yang benar-benar ngos-ngosan yang pakai road bike tadi, ya tentunya oksigen yang masuk jadi berkurang karena kita nafasnya jadi terengah. Jadi karena itu oksigen tidak bisa kita dapatkan. Bisa juga untuk membakar kolesterol, namun tentunya porsinya lebih besar untuk yang intensitas sedang. Oke, tetap harus ada footnote-nya, ini harus digarisbawahi. Ingat ya intensitasnya, jangan kemudian kita kan sekarang yang di-share maps-nya gitu ya, berapa jauh sih distance-nya gitu ya, jaraknya berapa jauh. Padahal belum tentu ya jarak yang jauh itu justru memberikan manfaat yang baik ya Dok ya. Oke, nah ini harus jadi catatan nih pemirsa. Oke, jadi bisa diperbaiki yang suka bersepeda ketika tujuannya ingin kemudian sehat dan menurunkan kadar kolesterolnya, bisa kemudian dengan intensitas yang sedang saja. Nah kita akan masuk ke berikutnya Dok, berenang Dok. Gitu. Ya, oke. Iya, berenang. Berenang di sini juga termasuk olahraga yang berjenis olahraga aerobik. Yang bisa juga untuk menurunkan kadar kolesterol dengan intensitas yang sedang. Sebenarnya Mas, semua olahraga tadi ada manfaatnya. Tetapi karena kita di sini berbicara untuk kadar kolesterol atau kadar lemak, intensitas sedang lebih juara. Andaikan dia bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jantung paru atau daya tahan jantung paru kita dalam beraktivitas sehari-hari nih, olahraga dengan intensitas yang tinggi yang cepat juga bermanfaat. Tapi jadi setiap jenis olahraga yang kita lakukan tergantung tujuannya. Kalau tujuannya untuk meningkatkan jantung paru, wah itu intensitas tinggi oke. Tapi kalau tujuannya untuk kadar kolesterol, dalam hal ini termasuk menurunkan berat badan, intensitas sedang yang lebih juara. Jadi tergantung tujuan kita olahraga tuh apa yang mau dikejar Mas. Saat kita mau menurunkan kadar kolesterol, Oke, baik. Yang sedang. Salah kalau punya prinsip. Oke, baik. Makin kencang larinya, makin kencang sepedanya atau rebel. Oke, baik. Nah, jadi sebetulnya prinsip yang selama ini kita pegang dan juga ada di masyarakat bisa jadi keliru gitu ya, karena berolahraga, membakar lemak dan lain sebagainya, tapi ternyata cara atau pengaplikasiannya salah gitu ya. Nah, justru manfaat yang kita ingin capai sebelumnya jadi tidak bisa tercapai atau bahkan bisa membahayakan diri kita sendiri ya Dokter Anita ya. Oke, baik. Nah, kemudian angkat beban nih Dok, kan untuk olahraga juga ada yang suka olahraga indoor ya. Banyak kemudian olahraga indoor, tapi angkat beban kan identik dengan kemudian olahraga indoor yang dia memanfaatkan alat-alat, tidak hanya bergantung pada berat tubuh dia, tapi ada alat-alat juga yang digunakan. Nah, kemudian apa sih hubungannya, ada nggak sih korelasinya si angkat beban ini gitu ya dengan tadi kegiatan ataupun manfaat dari penurunan LDL? Terlebih gitu ya kalau misalnya kita di angkat beban kan kebanyakan atau didominasi di dalam ruangan gitu. Oke, jadi sebenarnya secara umum jenis olahraga ada 3. Ada olahraga untuk aerobik, untuk ketahanan jantung paru. Lalu ada olahraga untuk penguatan otot. Ini atau nama lainnya olahraga angkat beban ini. Dan terakhir olahraga fleksibilitas, jadi latihan fleksibilitas. Nah, ketiga jenis olahraga ini bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran kita, daya tahan tubuh dan kesehatan kita nih, agar kita tidak mempunyai keluhan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, olahraga angkat beban itu termasuk jenis yang kedua tadi, penguatan otot. Nah, penguatan otot ini tentunya juga meningkatkan aliran darah ke seluruh badan kita, termasuk otot-otot yang sedang bekerja. Dan disitulah akan bisa juga membakar lemak atau kolesterol ini, terutama kolesterol jahat atau LDL, karena dia mengeluarkan enzim dan membesarkan protein pengangkat kolesterol, sehingga kolesterolnya tidak berkeliaran di dalam badan. Nah, angkat beban ini tentunya selain bermanfaat untuk membakar kolesterol, karena saat kita olahraga angkat beban yang terjadi secara molekuler adalah sel-sel lemaknya mengecil dan sel-sel ototnya membesar. Dalam sel lemak yang mengecil itulah ada kolesterol atau lemak jahat yang dibakar. Jadi oke banget, memang latihan angkat beban ini juga bisa menurunkan kadar kolesterol, terutama kolesterol jahat. Oke, baik. Jadi ada aerobik, ada pembentukan otot, terus kemudian juga tadi ada fleksibel. Nah, yang terakhir nih yoga. Yoga ini masuk fleksibel nggak sih sebetulnya? Dan apa manfaatnya Dokter Anita untuk tadi penurunan LDL kita? Betul sekali. Betul. Ya, jadi dalam latihan fleksibilitas ini artinya membuat panjang otot itu tidak memendek.
Ya, Hmm. kita harus menjaga panjang otot kita agar karena kalau dia memendek dia akan mudah kaku dan kram. Hmm. Saat latihan fleksibilitas panjang otot itu ditegangkan supaya dia siap dalam melakukan aktivitas yang kita perlukan untuk menjangkau yang jauh, untuk menunduk, itu semua perlu panjang otot yang siap. Ya, dan yoga ini adalah termasuk salah satu latihan fleksibilitas tadi. Nah, dalam latihan fleksibilitas tentunya juga ada kalori yang dibakar, sel-sel otot yang diregangkan tadi tentunya juga memerlukan kalori, dan kadang-kadang kalau yoga ini juga dibantu digabungkan dengan latihan aerobik tadi dan juga beban karena dia kadang-kadang memakai beban badan sendiri. Dan itu tentunya juga sangat bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan menurunkan kadar lemak. Oke, Gitu, terakhir Mas. sebagai penutup Dokter Anita, singkat saja. Nah, sekarang harus pakai masker ya. Bagaimana cara mengaturnya Iya, supaya betul. oksigen ini bisa maksimal dan kita bisa tetap membakar ini semua, Dok? Singkat saja, Dokter Anita. Oke. Ya, jadi masker ternyata dari penelitian hanya mengganggu intensitas tinggi. Olahraga dengan ngos-ngosan, dengan denyut nadi yang tinggi, dan intensitas sedang dan rendah tidak terganggu. Jadi prinsipnya adalah semua bisa karena biasa. Semua perlu familiarisasi. Saat kita sudah terbiasa pakai masker, tenang aja, badan kita akan tetap bisa memanfaatkan oksigen dengan baik untuk membakar lemak jahat dan menurunkan kolesterol. Begitu. Baik, Dokter Anita, terima kasih, informasinya sangat bermanfaat, apalagi prinsip dasarnya tadi sudah dikasih catatan di awal bahwa olahraga yang untuk menurunkan LDL ini adalah olahraga tadi ya, dengan kita tetap intensitasnya rendah sehingga kita bisa memasukkan oksigen dengan baik ke dalam tubuh kita. Terima kasih Dokter Anita. Salam dari Papua, semangat terus Dok, salam sehat. Ya pemirsa, tadi itu dia pembahasan seputar fun fact olahraga yang bisa menurunkan kadar kolesterol tinggi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, nanti kita akan membahasnya di segmen selanjutnya. Apa sih bahaya dari kolesterol tinggi ini? Apa bahayanya untuk tubuh kita, untuk organ kita, dan apa bahayanya untuk keselamatan kita? Kita akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita akan masuk ke tema waspada kolesterol tinggi. Nah, karena kolesterol itu tetap ya, ada yang baik, ada yang jahat, dan juga kolesterol juga memiliki manfaat juga untuk tubuh kita. Tapi ketika terlalu tinggi ini juga harus diwaspadai pemirsa. Tadi di segmen sebelumnya sudah bahas olahraga apa yang bisa menurunkan kolesterol, dan sekarang kita akan membahas apa sih kolesterol itu dan kapan kemudian orang itu didiagnosa memiliki kolesterol yang tinggi. Untuk membahasnya saya sudah bergabung bersama saya melalui Zoom ada Dr. Fatima Devina Hamarojana selaku spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Jantung Diagram Siloam Hospital Group. Selamat pagi Dr. Devina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo, selamat pagi Mas Imam. Selamat pagi Dok, salam sehat. Dok, kita akan banyak bahas soal kolesterol nih hari ini Dok nih. Mungkin sebelum masuk ke kolesterol tinggi, bisa dijelaskan terlebih dahulu kolesterol ini apa sih Dok? Dan sebetulnya apa sih manfaat baik dari kolesterol ini untuk tubuh kita? Oke, ya kita sebelumnya harus tahu dulu ya kolesterol itu sebenarnya apa sih? Kolesterol itu adalah suatu senyawa dari tubuh, dari yang kita bisa dapatkan dari makanan, di mana itu suatu komponen yang esensial bagi tubuh untuk pembentukan dinding-dinding sel. Jadi seluruh tubuh kita yang terdiri dari organ-organ itu disusun dari sel, di mana sel yang memiliki dinding itu dilapisi oleh kolesterol. Jadi fungsi kolesterol lumayan penting bagi tubuh kita. Oke, nah kalau kita kan secara awam masyarakat tahu ada dua tipe, ada yang baik, kemudian juga ada yang buruk, ada LDL, ada HDL gitu. Nah, apa manfaat dan juga apa perbedaan dari kedua ini dan apa manfaat dari masing-masing dua jenis kolesterol ini, Dok? Oke, jadi kolesterol itu sebenarnya adalah suatu jenis lemak ya, di mana dia sifatnya hidrofobik, di mana dia tidak larut dengan air. Nah, yang kita takutkan adalah kolesterol dalam darah, pembuluh darah, yang kita bersirkulasi di dalam pembuluh darah kita. Nah, yang kolesterol itu karena dia sifatnya tidak larut dalam air, dia harus berikatan dengan senyawa yang larut dalam air yang kita sebut dengan lipoprotein. Pada pemeriksaan darah yang kita lakukan untuk pemeriksaan lab pada kolesterol kita, itu kita kenal sebagai
lipoprotein. Ada yang low density lipoprotein dan high density lipoprotein. Yang disebut low density lipoprotein itu adalah lemak jahat, sedangkan yang high density lipoprotein adalah lemak baik. Di situ cara kerjanya dari low density lipoprotein dan high density lipoprotein ini berbeda karena dia satu membawa lemak mendistribusikan ke seluruh organ-organ yang jahat, dan sedangkan yang lemak baik atau HDL itu dia mengambil lemak yang kelebihan dari organ-organ tubuh kita. Oke, baik. Jadi itu tadi jenisnya dan fungsinya masing-masing berbeda gitu ya. Nah, kalau untuk kemudian kolesterol tinggi, ini apa sih yang lebih tinggi? Apakah yang LDL lebih tinggi atau HDL-nya yang lebih rendah, atau justru sebaliknya? Atau ini dihitung dari secara keseluruhan atau misalnya total dari jumlah semua lemak yang ada dalam tubuh kita? Nah, iya Mas Imam. Jadi kolesterol itu dia kan karena dia mempunyai fungsi yang penting, selain dia pembentukan pada dinding-dinding sel, dia juga punya peranan lain seperti peranan pada pembentukan hormon steroid, hormon reproduksi, hormon dan penyaringan dari vitamin-vitamin seperti vitamin D, vitamin E. Jadi fungsinya yang sangat penting, dia juga karena sangat pentingnya dia juga dihasilkan dari dalam tubuh sendiri. Dihasilkan yaitu dari organ hati, di mana dari pada pembentukan kolesterol itu dia karena penting dia harus dihasilkan banyak dari hati. Pembentukannya itu kita bisa lihat dari darah itu total kolesterolnya, LDL-nya, HDL-nya. Itu ada ukurannya masing-masing. Oke. Nah, ukuran normalnya itu berapa, Dok? Dan ketika dia melebihi nilai normal, itu sudah langsung disebut dengan kolesterol tinggi, atau kolesterol tinggi ini harus ada nilai khusus juga yang menjadi nilai minimum untuk kita bisa tegakkan diagnosa bahwa oh, ibu atau bapak masuk dalam kategori kolesterol tinggi nih. Yang karena kita lihat di pemeriksaan darah itu ada yang bisa kita sebut dengan total kolesterol, yaitu total keseluruhan dari kolesterol dalam pembuluh darah kita. Itu targetnya itu kita di bawah 200 kalau dari nilai normalnya. Kalau LDL itu kita targetnya di bawah 100 mg per desiliter. Sedangkan pada HDL lemak baik kita targetnya lebih tinggi. Jadi ada perbedaan, pada perempuan itu lebih dari 55 dan pada laki-laki itu lebih rendah, jadi 45 mg per desiliter. Sedangkan selain kolesterol yang diikat dengan lipoprotein, kita juga bisa ada yang namanya trigliserida. Trigliserida itu adalah suatu jenis lemak lain, yaitu sebagai pembakaran dari sumber energi lain yang kita dapatkan dari makanan. Kalau trigliserida itu nilai normalnya harus di bawah 150 mg per desiliter. Oke, nah itu tadi pemirsa, mengingat kembali tentang apa kolesterol, apa kemudian manfaatnya, apa bahayanya, dan juga jenis kolesterol itu apa saja. Nah, tadi sudah lengkap sekali dijelaskan oleh dokter. Nah, Dok, kalau misalnya kita bicara soal apa sih bahayanya, Dok, terhadap kesehatan tubuh kita jika kolesterol kita terlalu tinggi? Oke, ya jadi kan selain dia ada fungsinya, tapi pada kondisi kita kelebihan kolesterol itu juga nggak baik juga ya. Jadi yang kita takutkan bukan saat dia ada di organ-organ, tapi kondisi kolesterol yang saat berikatan dengan lipoprotein yang bersirkulasi di dalam pembuluh darah kita. Nah, pada pembuluh darah kita itu ada yang tadi ada lemak jahat, lemak baik. Saat lemak jahatnya itu atau LDL yang kita sebut terlalu banyak dalam pembuluh darah, dia bisa masuk ke dinding-dinding pembuluh darah. Jadi seperti pipa pembuluh darah kita, dia masuk ke dinding-dindingnya. Di situ dia akan dikenali oleh sel imun tubuh kita. Dan saat sel imun tubuh kita melihat ada kolesterol, LDL itu yang ada di pembuluh darah, yang tidak seharusnya ada di dalam dinding pembuluh darah, dia itu akan seperti dimakan dan dia akan merangsang sel-sel imun lainnya dan sel-sel otot polos untuk menutup benda asing yang seharusnya tidak ada.
Nah, karena pembuluh darah kita dia seperti pipa dan ada penumpukan lemak, lemak yang harusnya tidak ada di pembuluh darah lumen kita, itu dia akan menghalangi aliran darah pada pembuluh darah kita. Di mana aliran pembuluh darah yang kalau misalnya ke organ jantung, dia bisa kita sebut ada plak di pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh darah koroner, yang akan menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah koroner tersebut. Akibatnya yang kita tahu bisa ada serangan jantung, bisa nyeri dada hebat, apalagi saat aktivitas, itu kondisi-kondisi di mana terjadinya penyakit jantung koroner. Selain dari pembuluh darah jantung, kita juga tahu pembuluh darah lainnya, seperti ada pembuluh darah ke otak, itu bisa menyebabkan stroke, dan pada pembuluh darah organ lain seperti di hati, di ginjal, ataupun di kaki, di tungkai, itu dia akan menutup jalannya pembuluh darah yang mengaliri darah tersebut. Akibatnya bisa ada pegal-pegal di kaki, kalau misalnya bisa sampai tidak ada aliran sama sekali, bisa sampai kakinya busuk, yang bisa kita sebut dengan serangan pada kaki. Oke, baik. Nah, itu tadi proses yang terjadi pemirsa. Dijelaskan secara detail oleh Dr. Devina bagaimana kemudian kolesterol itu bisa berbahaya untuk tubuh kita dan juga terutama untuk organ-organ tadi, dan bagaimana penyumbatan-penyumbatan ini bisa terjadi, dan itulah yang kemudian menyebabkan istilah yang mungkin kalau misalnya kita kenal dengan stroke ataupun serangan jantung. Ini karena kiprah dari si kolesterol ini yang terlalu tinggi. Tapi ternyata bukan hanya dari internal tapi eksternal nih. Gaya hidup kita juga mempengaruhi ya pemirsa ya, dari pembentukan si kolesterol ini. Seperti apa nanti dari gaya hidup eksternal kita yang mempengaruhi ini, kita akan bahas nanti usai jeda. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang mewaspadai kolesterol tinggi terhadap tubuh kita. Tadi Dr. Devina sudah menjelaskan apa itu kolesterol dan juga apa bahayanya untuk tubuh kita, dan juga apa kemudian proses-proses yang terjadi di dalamnya sehingga itu berbahaya untuk organ dan juga kesehatan kita. Nah dok, di segmen sekarang kita akan bahas nih dok, sebetulnya kalau misalnya tadi kan sudah dijelaskan ya berbahaya, tapi ternyata ada pengaruh eksternal juga nih dok, gaya hidup, makanan yang kita konsumsi dok, gitu juga berpengaruh ya. Sebetulnya makanan-makanan apa saja sih dok yang berbahaya dan juga memicu kolesterol ini tinggi gitu ya di tubuh kita, dan gaya hidup seperti apa yang kemudian juga memicu kolesterol ini semakin tinggi dalam tubuh kita? Ya, silakan dokter. Iya benar Mas Imam. Jadi gaya hidup kita itu sangat berpengaruh terhadap kadar dari kolesterol kita. Kita bisa sebut dari pertama, dia tuh udah ada kayak pakemnya ya. Karena semua penyakit non infeksi dia tuh kayak seperti penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit yang tadi yang disebabkan karena penyumbatan pada pembuluh darah, dia tuh faktor resikonya yang kita sebut itu semua sama. Seperti pertama adalah dilihat dari gaya hidupnya, kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, ada hipertensi dan juga merokok, dan juga sedentary life, seperti dia kaum rebahan, jadi tidak ada aktivitas fisik, tidak ada olahraga. Jadi itu adalah gaya hidup yang bisa meningkatkan kadar kolesterol kita dalam tubuh kita semakin tinggi, dan juga salah satunya lagi berat badan yang berlebih. Jadi selain kita menjaga dari dari faktor resikonya, itu juga sekalian mengobati dari penyakitnya. Oke, baik. Jadi kaum rebahan waspada ya dok ya. Karena gaya hidup rebahan bisa juga nih mempengaruhi kolesterol tinggi gitu. Ditambah cemilannya gitu ya dok ya. Nonton TV, maraton gitu ya. Terus dengan cemilan juga yang mendukung untuk naiknya kolesterol, wah bahaya. Tapi dok, kemudian bicara soal kolesterol ini, dia sifatnya akumulatif atau ketika kita sudah ukur kolesterol kita tinggi, nah itu bisa langsung berbahaya. Ya, jadi kolesterol itu sebenarnya bisa
tertimbun dari usia berapa saja. Apalagi bila ada penyakit yang menyertainya di belakangnya, misalnya ada keturunan yang memiliki kolesterol tinggi. Jadi dari usia 20, dari usia produktif juga bisa ada kolesterol yang tinggi. Tapi yang kita takutin adalah semakin usia bertambah, kolesterol yang diproduksi dalam tubuh kita semakin banyak. Nah, jadi itu yang menyebabkan penyakit penyumbatan di pembuluh darah. Yang kita sebut sebenarnya tadi saya belum sebut aterosklerosis. Aterosklerosis itu adalah suatu dilihat dari namanya, atero itu adalah lemak dan sklerosis itu adalah pengerasan. Jadi yang disebabkan karena plak pembuluh darah tersebut. Oke, berarti kalau ke anak-anak juga dia punya potensi nggak? Kalau misalnya kita tidak membiasakan anak-anak dengan konsumsi makanan yang baik plus kegiatan-kegiatan outdoor ataupun aktivitas bergerak yang banyak gitu. Karena kita tahu kan sekarang pola hidup anak-anak juga sudah on gadget semuanya gitu ya, baik misalnya gawai ataupun TV. Dan juga mereka kan sekarang lebih sering belajar di depan gadget mereka ketimbang misalnya aktivitas outdoor yang mungkin bisa mereka dapatkan ketika mereka di sekolah bersama teman-teman. Iya, pada anak-anak juga bisa kita temukan adanya tingginya kolesterol yang kita sebut dengan dislipidemia atau hiperkolesterolemia. Tapi pada anak-anak mungkin untuk terjadi aterosklerosisnya itu yang masih lama, karena perjalanan aterosklerosis itu membutuhkan waktu, bukan yang hanya seketika langsung ada penyumbatan di pembuluh darah, tidak. Tapi bila terjadi penumpukan kolesterol atau kolesterol tinggi, itu bisa terjadi pada anak-anak. Oke, baik. Ternyata untuk anak-anak juga memiliki potensi yang sama gitu ya. Penumpukan itu bisa terjadi. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang tua harus aware nih dengan hal-hal seperti ini. Nah, sebelum nanti kita masuk soal solusi bagaimana menangininya, saya akan buka dulu pertanyaan dari pemirsa Bincang Sehati yang sudah menanyakan via Instagram kita @bincangsehatidai.tv. Saya akan bantu bacakan ya, Dok ya. Dari @widoxxx. Dok, saya 35 tahun, berat badannya 48 kg, tinggi badan 157 cm. Tekanan darah cenderung normal. Kemarin melakukan cek darah, LDL saya hasilnya 200 dari batas 100. Padahal saya tidak suka makan gorengan. Nah, apa penyebabnya, Dok? Apakah harus mengkonsumsi obat-obat tertentu? Silakan, dokter. Ya, jadi kalau dilihat di sini ada peningkatan dari kadar kolesterol dan kadar LDL-nya ya. Itu bisa disebabkan tadi dari gaya hidup. Tapi di sini selain makanan goreng-gorengan, kita juga bisa gaya hidup yang lain seperti kurangnya aktivitas fisik, kurangnya olahraga. Apakah kita bisa lihat juga adanya pengaruh dari merokok? Merokok itu bukan hanya kita yang merokok, tapi kita menjadi perokok pasif pun juga memiliki resiko yang sama untuk terkenalnya kolesterol yang tinggi. Dan kita lihat yang kita nggak bisa hindari adalah bila ada dari peranan dari genetik. Bila ada orang tua atau saudara kandung yang memiliki kecenderungan untuk memiliki kolesterol tinggi, kita bisa tanpa, walaupun kita hidup sehat, pola hidup sehat, tapi kita terkena kolesterol tinggi. Dan di sini dilihat bahwa kolesterolnya sudah 200, yaitu LDL-nya ya tadi ya. LDL-nya lebih dari 200, yang kita lihat karena LDL itu adalah lemak jahat, kita bisa selain kita ubah gaya hidup, kita harus lebih banyak olahraga, kita hindari asap rokok, dan kita juga bisa tambah dengan obat anti kolesterol. Oke, jadi sudah boleh ya ketika kita melakukan pengetesan ternyata hasilnya lebih tinggi dari batas normal, bisa langsung mengkonsumsi obat-obatan atau kita harus mendapatkan rekomendasi atau resep dokter dulu, Dok? Iya, jadi untuk
kolesterol yang tinggi itu kita harus periksa, kita cekkan ke dokter, di mana kita harus tahu pemilihan obat apa, dan juga kita juga nanti pada saat kita periksa ke dokter kita juga tahu resiko terjadinya penyakit aterosklerosis itu berapa persen. Jadi ada perhitungannya dan apa saja faktor resiko yang bisa kita hindari. Jadi sebaiknya untuk pengobatan pertama awal kolesterol tinggi adalah kita periksakan ke dokter. Nah, untuk dilihat kadar kolesterol lebih LDL itu lebih dari 195, itu kita sudah bisa langsung masuk obat anti kolesterol. Gitu. Oke, baik. Jadi hasil labnya dibawa dulu gitu ya, dikonsultasikan gitu. Jangan kemudian, kalau sekarang kan kita bisa cek lab, hasilnya di deliver, nah kita bisa langsung ngambil decision gitu. Padahal harusnya kita konsultasi dulu ya, yang bagus dan yang benar flow-nya seperti itu ya dok ya. Oke, baik. Nah dok, kalau misalnya pengetesan itu idealnya, kita kan mau bikin pencatatan juga gitu ya, berapa sih kemudian kolesterol dalam tubuh kita, itu idealnya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali dok, ketika misalnya kita ingin memiliki rekam medis itu sendiri? Jadi pada saat kita sudah melakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah kolesterol kita, bila ternyata dari kolesterol yang kita lihat adalah total kolesterol, LDL, HDL dan trigliserid, bila LDL-nya tinggi, itu yang paling kita concern ya. Kita bisa langsung pengobatan bila di atas 195 mg per desiliter. Di situ kita bisa follow up dengan penggunaan obat-obat. Kita juga harus tahu obat apa yang kita pilih. Pada biasanya lini pertama pengobatan itu adalah golongan obat statin, di mana seperti ada simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, di mana itu pengobatan dari golongan statin itu bisa kita periksa ulang lagi 1 bulan kemudian. Dan bila kita udah pengobatannya belum optimal, kita bisa sampai 3 bulan, dan bila sudah terkontrol bisa 1 tahun kemudian. Oke, baik. Nah, Dokter Devina, sekarang ini kan alatnya sudah semakin canggih, semakin terjangkau, terus bisa dilakukan sendiri di rumah untuk melakukan pengetesan kolesterol secara total gitu yang ada dalam darah kita gitu. Nah, ada juga kemudian perilaku seperti ketika kita mengetes ternyata tinggi, gaya hidupnya diperbaiki. Tapi setelah kita tes sudah normal lagi, kembali lagi gaya hidupnya. Sebetulnya yang seperti ini polanya baik atau tidak gitu? Atau justru harusnya dipertahankan, tidak boleh naik turun gitu? Jadi sebenarnya untuk tingginya kolesterol itu bukan hanya sekedar kolesterol tinggi saja yang kita obatin, tapi adalah menghindari terjadinya penyakit kardiovaskular atau yang tadi saya sebutkan adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Jadi untuk kontrol kolesterol dalam tubuh kita, jangan hanya sebentar terus berhenti, udah kita kolesterolnya bagus, kita berhenti lagi, udah langsung pola hidupnya udah nggak dijaga lagi. Gitu. Jadi yang kita obatin bukan hanya sekedar kolesterolnya tinggi saja, tapi penyakit kardiovaskularnya. Oke, nah ini catatan penting pemirsa gitu untuk saya dan juga untuk pemirsa di rumah gitu. Jangan sekarang ketika kita melakukan pengetesan gitu hasilnya tinggi, ya sudah pola hidupnya baik. Tapi ketika sudah mulai baik lagi hasilnya pola hidupnya kembali lagi ya. Justru ini yang berbahaya adalah tadi penyakit setelahnya. Nah dok, bicara soal pola hidup, makanan dan lain sebagainya. Ada rekomendasi makanan seperti apa dok yang bagus untuk menjaga dan juga yang bagus untuk menurunkan tadi kadar kolesterol tinggi yang ada dalam tubuh kita? Ya, pola makan yang kita konsumsi itu sangat berkaitan, walaupun sebenarnya kolesterol itu dibuatnya dari dalam tubuh sendiri, tapi tetap peran dari pola makan kita juga berpengaruh dalam kadar kolesterol kita. Nah, yang kita rekomendasikan adalah 2 jenis diet, ada diet DASH dan diet Mediterania, di mana itu diet yang sama-sama meningkatkan kadar serat dalam tubuh, buah, sayur, dan juga gandum-ganduman, kacang, dan menurunkan kolesterol yang kita sebut dengan kolesterol yang jenuh, saturated fat dan juga trans fat. Saturated fat itu yang kita bisa dapatkan dari lemak yang dihasilkan dari hewani. Itu lemak yang kita harus hindari.
Yeah. Dan juga lemak trans fat itu yang kita bisa dapat dari processed food, dari makanan yang siap saji, dan juga seperti makanan yang added sugar. Itu kita harus sama sekali tidak boleh, karena dia dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL dan dapat menurunkan HDL. Yang kita rekomendasikan pada kolesterol atau lemak yang kita konsumsi adalah lemak yang tidak jenuh atau unsaturated fat, yang kita bisa dapatkan dari lemak dari alpukat, minyak ikan, dari biji-bijian, kacang-kacangan, seperti itu. Oke, baik. Jadi konsistensinya harus dijaga gitu dengan pola hidup sehat, pola makan yang sehat. Pilihannya tadi bisa kemudian ikut komunitas-komunitas ya dok ya. Ada komunitas vegetarian dan ternyata sekarang juga sudah banyak beberapa resto-resto yang pro terhadap itu, dan ini bisa jadi pilihan untuk Anda yang ingin tadi menurunkan kolesterol tinggi. Dan ingat, bukan karena kita pas melakukan tes hasilnya tinggi kemudian kita berubah, tapi pertahankan gaya hidupnya tadi, konsisten kuncinya. Oke. Nah, Dokter Devi, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya tips-tips seputar bagaimana kita menurunkan kolesterol tinggi, tidak hanya makanan tapi ada juga gaya hidup lain yang harus diperhatikan. Kita akan bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen terakhir ini kita akan berbagi tips nih pemirsa, bagaimana kemudian cara kita untuk mengurangi kadar kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Tadi Dokter Devina di awal sudah banyak menjelaskan ya tentang apa itu kolesterol, bahayanya apa, bagaimana kemudian kolesterol itu berbahaya bagi tubuh kita, dan bagaimana kemudian tindakan yang harus kita lakukan. Seperti tadi melakukan cek rutin ya pemirsa, karena ketika kita melakukan observasi terhadap tubuh kita bisa tahu kemudian kadar kolesterol dalam tubuh kita berapa sih. Jangan-jangan selama ini kita tidak melakukan pengecekan dan kita tidak tahu ketika kita melakukan pengecekan dengan hasil laboratorium tersebut, kita kemudian bisa mengambil tindakan. Nah, tetapi ada tren juga pemirsa, ketika kita melakukan pengetesan saat ini kan lebih mudah ya, karena alatnya sudah lebih kecil, sudah lebih terjangkau, dan bisa kemudian kita dapatkan dan kita miliki di rumah dan kita melakukan pengetesan sendiri. Nah, terkadang kita selalu ketika melakukan pengetesan dan kemudian saat kita melakukan pengetesan ini kita hasilnya tinggi dan tiba-tiba langsung kita merubah gaya hidup. Nah, setelah kita melakukan pengetesan berikutnya hasilnya sudah lebih bagus dan kemudian kita kembali ke gaya hidup semula. Nah, ini hal yang berbahaya karena tadi kolesterol ini adalah akumulasi yang juga harus kita pertahankan. Nah, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kolesterol kita agar tidak terlalu tinggi. Nah, ada juga cara untuk kita menurunkannya. Yang pertama adalah kita akan berbagi makanan sayur dan juga buah. Nah, ini makanan sayur dan buah ternyata pemirsa memiliki manfaat untuk kita juga menurunkan tadi kadar kolesterol dalam tubuh kita dengan mengurangi porsi-porsi ya makanan-makanan yang mengandung lemak hewani dengan mengkonsumsi makanan-makanan seperti makan sayur dan buah. Atau bisa juga nih kita beralih gaya hidup yang semula misalnya kita belum bervegetarian, bisa memulai gaya hidup dengan melakukan kegiatan atau tren hidup bervegetarian dengan mengkonsumsi makanan-makanan non hewani. Nah, ini juga bisa membantu untuk kita menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Yang berikutnya adalah berolahraga. Ternyata pemirsa dengan berolahraga ini kita juga bisa kemudian menurunkan kadar kolesterol kita. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pemirsa, ternyata bisa kemudian kita menurunkan kadar kolesterol ini dengan berolahraga. Ada beberapa jenis olahraga yang ternyata dia akan menghasilkan enzim, di mana enzim ini bisa mengikat kolesterol tadi, lemak-lemak tadi yang kemudian diantarkan ke hati, dan di hati akan diproses oleh empedu dan kemudian dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, dengan kita rutin berolahraga seperti ini juga bisa membantu untuk kita mengurangi lemak jahat atau kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh kita pemirsa. Nah, ada juga tips tadi dari dokter sebelumnya bahwa ketika kita melakukan olahraga, Dokter Anita juga menjelaskan bahwa sebisa mungkin untuk berolahraga dengan jenis yang tadi tidak terlalu menyita oksigen gitu, dengan intensitas yang sangat rendah. Seperti misalnya kita berjalan kaki, olahraga juga tidak terlalu engap, tidak terlalu menyita oksigen dan juga tidak terlalu ngos-ngosan. Nah, ini penting banget nih untuk kita perhatikan, jangan sampai
olahraga yang kita lakukan justru berbalik dan juga berbahaya nih untuk kesehatan tubuh kita pemirsa. Jadi harus diperhatikan intensitasnya jangan terlalu tinggi. Karena kemudian kalau misalnya kita melakukan olahraga yang terlalu tinggi juga tadi berbahaya untuk tubuh kita. Tips yang berikutnya adalah makan yang mengandung rendah lemak. Nah, Dokter Devina akan menjelaskan nih lebih lanjut tentang bagaimana sih makanan yang rendah lemak nih Dok, atas manfaatnya Dok untuk tubuh kita. Ya, Dokter Devina. Ternyata bisa dengan mengkonsumsi makanan yang rendah lemak ya Dok ya. Ini bisa menurunkan LDL dalam tubuh kita ya Dok. Oke. Baik, seperti kita masih mengalami gangguan dan kita akan coba perbaiki komunikasi dengan Dokter Devina. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung rendah lemak ini seperti misalnya ya, kita mengkonsumsi susu yang rendah lemak. Ini kan bisa ada pilihan sekarang ya pemirsa ya. Untuk Anda yang mengkonsumsi susu-susu UHT, ini bisa menggunakan atau memilih gitu ya susu yang rendah lemak. Sekarang beberapa jenis atau produsen susu bisa kemudian memilih ya beberapa susu yang rendah lemak. Nah, kemudian ada juga putih telur dan juga kacang-kacang. Nah, ini bisa kemudian menjadi pilihan. Apalagi kalau misalnya Anda yang butuh protein, ada juga tempe dan juga tahu. Yang terakhir adalah kontrol berat badan. Nah, pemirsa kita juga harus mengontrol berat badan kita nih. Karena ketika misalnya tidak seimbang antara berat badan dan juga tinggi badan, ini juga bisa berbahaya terhadap diri kita. Gampang saja kemudian kita dengan mengukur tinggi badan setiap hari dan juga kita mengukur berat badan setiap hari. Ini bisa kita lakukan setiap pagi ataupun sore hari. Kemudian berikutnya adalah berhenti merokok. Untuk Anda pemirsa yang memiliki kebiasaan merokok, ini harus diperhatikan karena kemudian ketika kita sering merokok juga berbahaya untuk tubuh kita, terutama untuk penaikan kolesterol tadi pemirsa. Dan juga untuk Anda bisa diperhatikan yang mungkin berada di lingkungan sekitar para perokok juga bisa menjadi resiko untuk naiknya kadar kolesterol dalam tubuh kita. Baik. Nah, pemirsa itu dia tadi terakhir tips tentang bagaimana cara kita menurunkan atau mewaspadai kolesterol tinggi yang ada di dalam tubuh kita. Kita akan bertemu lagi pemirsa di Bincang Sehati besok dengan tema yang berbeda. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Saya Imam Syarif pamit, sampai jumpa.